Tinggikan namamu Yesus. Saat kami menyembah Engkau di dalam hadirat-Mu, maka kuasa-Mu dinyatakan, kasih-Mu kami rasakan. Sehingga setiap kuasa-kuasa masalah, kuasa-kuasa roh jahat yang mengganggu pikiran, yang mencuri damai sejahtera kami, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terkadang kami berpikir masalah kami besar. Tetapi di dalam hadirat Tuhan, Tuhan membuka pandangan kami. Bahwa Tuhan Engkau jauh lebih besar daripada masalah kami. Terkadang kami fokus kepada problem yang kami hadapi, setiap masalah-masalah atau pergumulan. Tetapi di dalam hadirat Tuhan, Tuhan memberi kelegaan dan memampukan kami untuk kami melangkah bersama dengan Tuhan Yesus, sehingga masalah boleh kami atasi. Semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Semua hidup kami adalah tentang Engkau. Kalau saat ini kami pun datang beribadah bukan karena dengan hati yang terpaksa, tetapi hati yang penuh dengan ucapan syukur, karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Kalau kami boleh menikmati setiap nikmat, berkat, apapun, semua datang daripada Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu yang sudah, umat-Mu yang sudah Kau tebus, kami mau belajar, mengingat-ingat kembali kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh datang saat ini dalam ibadah yang suci dan kudus ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami butuh tuntunan-Mu lewat firman-Mu. Kami butuh Engkau menuntun kami agar kami tidak tersesat. Jalan kami boleh berpadanan selaras dengan jalan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu jalan-Mu itu jauh lebih baik daripada jalan dunia ini. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Biar firman yang disampaikan bisa disampaikan dan dimengerti, dan semua adalah Tuhan yang berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Thank you. Saya lihat Boy main gitar keren ya. Sudah lama nggak lihat Boy begini nih. Ya, Elis, thank you sudah melayani. Saya lupa nama yang WL. Siapa namanya? Christine ya, thank you Christine. Shalom saudara. Gimana kabarnya? Ya, luar biasa. Saya itu kali pertama nih melayani di sini ya. Kali kedua tapi datang ya. Waktu itu ada Pak Yohanes ya. Saya datang sama istri saya. Semua udah pada kenal ya. Lihat dong di samping. Iya. Ya, terima kasih Pak Bagus, Ibu Inga. Pak Bagus, Ibu Inga adalah pembimbing kami. Bersyukur sekali hubungan bisa terjalin terus. Di saat-saat kami ada dalam pergumulan titik terendah, mereka berdua ada bersama kami, memberi kekuatan, memberkati kami. Jadi saudara, memang betul dengan namanya Restoration Ministry, ini City Blessing di tempat ini, kota berkat, di mana ada sumber-sumber pemulihan. Boleh kasih senyum saudara, jangan tegang. Ya, saudara mesti bersuka cita, karena saudara ada di rumah pemulihan. Ya, baik. Saya mau ngomong terkait mengelola jiwa, saudara. Jadi nanti tolong apa yang saya sampaikan ini nanti bisa disempurnakan di lain waktu oleh Bapak Gembala, oleh Pak Bagus di tempat ini. Dan saya coba menyoroti dari satu aspek terkait tentang jiwa. Katakan jiwa. Ya, kita mau belajar beberapa hal di sini. Ya, di 1 Tesalonika 5 ayat 23, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kata-kata roh, jiwa, tubuh itu baru dibahas secara lengkap itu di Perjanjian Baru. Ya, lewat ayat ini, ya, Paulus kepada jemaat di Tesalonika menyampaikan bahwa manusia itu terdiri dari roh, jiwa, tubuh. Kalau di dunia kita bukan roh, jiwa, tubuh. Dunia suka bilang mind, body, and soul. Mind, body, pikiran, tubuh, dan jiwa. Itu kalau dunia ya. Jadi kalau Anda bilang mind, body, and soul ya kita empati, kita memahami maksudnya. Tetapi di dalam kekristenan kita belajar bahwa bukan sekedar mind itu ada di dalam jiwa. Mind itu pikiran, itu ada di dalam jiwa.
Jadi sebetulnya dunia itu hanya mengakui jiwa dan tubuh saja. Makanya mereka mencari ketenangan lewat pendekatan-pendekatan yang melatih jiwani. Tetapi di dalam kekristenan kita mengenal ada roh di dalamnya. Katakan roh, saudara. Jadi saya tidak bikin ilustrasinya, tetapi Anda kebayang kalau misalnya ada 3 lingkaran, yang mana satu lingkaran, coba tangannya begini. Ada lingkaran gede, lalu ada lingkaran di dalamnya lagi, lebih kecil, lalu di dalamnya ada lebih kecil lagi. Nah, itu disebut intinya. Inti itu roh. Ya, roh. Lalu yang lebih besar apa? Jiwa. Paling luar tubuh. Nah, tubuh ini coba saudara lihat samping kiri kanan. Anda kenal orangnya? Nah, kita tidak ada ilmu menghilang. Kalau ada ilmu menghilang, kita nggak tahu itu siapa yang ada di samping, tahu-tahu ada angin-angin gitu ya. Nah, yang kita lihat itu tubuh. Tubuh itu yang terlihat, yang teramati. Jiwa nggak kelihatan. Tetapi jiwa bisa ketahuan dari tubuh. Bagaimana tahu? Kalau muka saya begini. Kira-kira jiwa saya gimana? Tapi kalau wajah saya, apa kabar? Aduh, lama nggak ketemu ya, kok Yongki ya. Kok bukan, kok Yunus ya, kok Yongki yang itu ya. Saya kebalik terus saya berdua ya. Itu tuh wajah itu tuh bisa memancarkan katanya yang ada di dalam jiwa. Tetapi yang susah itu roh. Saya tidak bahas roh, tapi bahas jiwa. Karena judulnya mengelola jiwa. Tapi saya mau jelasin dulu begini, saudara. Nanti ada pelajarannya ya, Pak Bagus. Di Yeskiel itu tuh ada disebutkan, bahkan di Perjanjian Lama itu disebutkan bahwa ketika Tuhan memulihkan umatnya, Dia akan memberikan kita hati yang baru. Katakan hati yang baru. Hati yang taat. Karena bangsa Israel di Perjanjian Lama itu terkenal banget bebal. Ya, ngelawan, nggak nurut. Tetapi Tuhan memberikan hati yang baru. Nah, ini yang disebut roh. Karena pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, percaya dengan mulut, mengaku dengan mulut kita, percaya dengan hati kita, maka kita diselamatkan. Apa yang diselamatkan pertama kali yang diubah? Roh. Roh inilah materai. Ya, sehingga kita bisa dapat karunia berbahasa roh. Sehingga di dalam roh yang sudah dibenarkan ini, kita bisa mengaku Dia ya Aba, ya Bapa. Di dalam roh ini kita punya iman kita bertumbuh. Nah, saya tidak masuk ke teologi itu, tetapi katakan, coba pegang di dada kita. Ini ada roh. Roh kita ini sudah disucikan, roh kita ini sudah dibenarkan. Ya, roh kita sudah disucikan, roh kita sudah dibenarkan. Artinya apa? Tuhan memulihkan kita di bagian roh. Kita yang alami sakit penyakit, sebetulnya ada kesembuhan di dalam roh kita, di dalam diri kita sudah ada. Amin. Kita yang hadapi pergumulan, kita punya masalah, keuangan, masalah usaha, pekerjaan. Jawabannya itu udah ada di dalam roh kita. Karena kita bisa berdoa, kita bisa bersekutu dengan Tuhan, masuk dalam hadiratnya. Waktu kita tadi memuji menyembah, itu roh yang menghubungkan kita. Yang mengerti katakan amin. Ada bagian roh. Masalahnya adalah di jiwa. Ya saudara, masalahnya adalah di jiwa. Nih, manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, jiwa ini terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak. Coba katakan, pikiran, perasaan, dan ini, pikiran itu yang kita pikirkan. 1 tambah 1 berapa? 2. 2 kali 2? 3 kali 2, 8. Saudara ketawa, saudara akan ngoreksi. 6. Kenapa? Karena kita bisa berpikir, itu kognitif, nalar, kesadaran. Oke? Nah, kalau ya Elis lebih muda daripada saya. Ya. Tetapi istri saya Mevi lebih tua daripada Elis. Oke? Maka saya belum tentu lebih tua daripada Mevi. Bingung kan? Bingung. Saya ulangi. Elis lebih muda daripada saya. Dan Elis lebih muda daripada Mevi. Maka saya belum tentu lebih tua daripada Mevi. Betul nggak? Betul. Nah, itu lebih kompleks. Tapi itu masih pakai
Pikiran. Rumah saya dari tempat ini, rumah saya ke tempat ini lebih jauh dibanding rumah Pak Bagus ke tempat ini. Artinya, rumah saya dan rumah Pak Bagus jaraknya tidak sama. Betul apa enggak? Ya udah, nggak apa-apa, saya cuma ngetes aja. Itu cara berpikir yang dibutuhkan analisis. Jadi kita mesti ngamatin gitu. Pakai logika, betul ya? Bukan sekedar 2x2, kompleks. Nah, itu pikiran maksud saya. Ibu-ibu pusing nggak mikirin menu apa besok mau dibikin? Betul? Oh, pakai catatan, pakai buku. Kalau perlu beli buku resep. Nah, itu berbicara pikiran. Betul? Kita menganalisis pikiran. Nah, tetapi ada perasaan. Coba pegang di hati. Perasaan. Pak Yunus ketemu saya, menyapa. Halo Pak Cakra. Lalu saya bilang, saya cuekin. Ketemu lagi, saya cuekin lagi. Bagaimana perasaannya Pak Yunus? Biasa aja katanya. Ya. Aduh, itu kok sombong banget Pak Cakra. Masa saya ngomong dicuekin? Padahal mungkin saja saya lagi pakai earphone, saya nggak dengar dipanggil. Betul ya? Tapi apa yang terjadi? Bukan cara berpikir lagi. Tetapi perasaan. Perasaan disinilah ada yang disebut perasaan berharga. Perasaan diakui. Perasaan diterima. Perasaan cinta. Maka emosi itu ada dalam perasaan. Sampai di sini ngikutin saya? Ya. Nah, perasaan dan pikiran kadang-kadang bisa bertolak belakang. Contoh kayak tadi kasus Pak Yunus manggil saya nggak nyapa balik. Perasaannya tersinggung betul? Tetapi pikirannya bilang, nggak mungkin Pak Cakra nggak nyawa. Pasti ada sesuatu. Kadang-kadang bisa berkecamuk di hati kita. Antara pikiran dan perasaan, masa sih dia cuekin saya? Masa sih dia begitu? Kita sering terjadi kesalahpahaman ini ditunggangi oleh iblis ketika banyak anak-anak muda, banyak kepahitan sama bapaknya atau ibunya. Kenapa? Bapaknya pakai cara orang tua lama. Kata-kata nggak dijaga. Yang tersinggung apa? Perasaan. Tapi pikiran bilang nggak mungkin bapak nggak sayang. Betul? Tetapi saya tanya sama Anda, yang lebih menang perasaan atau pikiran? Nah, saya nggak jelasin terkait tentang rahasia kehidupan karena memang otak manusia, otak perasaan itu lebih mendominasi daripada nalar. Ada otaknya, di lain waktu kita bahas ya. Tapi saya mau ngasih tahu, perasaan itu lebih peka dibanding nalar. Kenapa banyak orang kepahitan? Karena perasaan mengalahkan logika. Mana yang saudara ingat? Saudara ingat nggak waktu cabut gigi pertama kali? Ada masih ingat? Biasanya kalau langsung iya ya. Tahun berapa? Oh. Kejadiannya ingat? Nah, biasanya segala sesuatu yang ada kandungan emosinya itu mudah diingat. Masalahnya ketika kita memaknai pada saat emosi kita terserang, kita memaknai itu tuh nempel di pikiran. Padahal belum tentu benar. Ngikutin saya? Kecamuk kita itu tuh ada di dalam jiwa. Siapa di sini percaya Tuhan Yesus? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita pasti selamat? Amin? Okay. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pasti kita dicukupkan? Masih ada utang. Fakta. Perasaan, kayaknya saya ditinggalkan. Lalu pikiran bilang, iya nggak mungkin, gaji cuma sekian. Mana mungkin saya ngebayar utang.
perasaan itu bisa nunggangi pikiran, jadi menalar-nalarkan dan akhirnya benar. Lalu kemudian apa? Firman adalah firman, yang kuhidupi adalah ini. Maka seolah-olah kita hidup antara dua dunia. Satu, kita percaya kepada Tuhan, tapi satu sisi kehidupan kita memancarkan ketidakpercayaan. Kita hidup dengan kebenaran kita sendiri. Makanya Amsal 3 bilang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada kebenaranmu sendiri. Kita kekeh dengan kebenaran kita. Kenapa? Pikiran dan perasaan. Itu memang wadahnya. Makanya hamba-hamba Tuhan menuliskan, kenapa perang kita itu di jiwa, di pikiran katanya. Kenapa? Emosi suka ditunggangi. Saya ingin menyampaikan bahwa di dalam jiwa, jadi tadi roh ya, roh itu inti di dalam. Roh ini harus dibukakan pintunya oleh jiwa kita, supaya dia termanifestasi ke dalam tubuh kita. Yang jadi masalah, kita bergumul dengan jiwa kita. Maka saya tulis di situ, jiwa menentukan apakah kita akan mengikuti roh atau keinginan daging. Ada ayatnya ya, saya nggak usah buka ayatnya di Roma, bahwa perbuatan daging beda sama roh. Kita manusia, kita masih daging. Lalu kita akan mengikuti roh. Kan kadang-kadang kan ya kebenaran dilihat sudut pandangnya mana. Ada yang bilang, wah itu mah cuma permakluman aja, bilang aja memang mau ngikutin daging. Jadi selalu ngomong gini kalau kita melakukan dosa, ya kita masih daging. Ya ambil yang bijak lah saudara ya, yang mana benarnya gitu ya, bahwa kita sudah diperbaharui di roh. Nah, apa yang ada di dalam jiwa dilanjutkan dalam bentuk tindakan dan kondisi tertentu pada tubuh. Jadi gini, di jiwa kita berkecamuk, itu kelihatan di tubuh kita. Ketika kita menghadapi masalah, kelihatan nggak kadang-kadang itu tuh mungkin doa kita mulai beda. Biasanya gini, orang kalau ketemu masalah, dan ketika masalah itu dierami oleh perasaan, dan kemudian perasaan itu menguasai pikiran, apa yang terjadi? Biasanya narik diri dari ibadah. Disuruh doa, nggak mau dengan segala alasan. Saya tidak mengatakan terjadi di sini ya, tapi di tempat lain umumnya begitu. Jadi kalau ada masalah seperti kita ngerasa diri kita sendiri. Lalu kemudian kita mulai, secara logika kita nggak bilang tuh mau nyalahin Tuhan. Tetapi secara perasaan bilang, Tuhan kenapa aku seperti ini? Apa yang ditinggalkan pertama kali? Umumnya ibadah-ibadah kepada Tuhan. Dan itu muatan iblis. Iblis ubah, pakai perasaan kita untuk menguasai pikiran kita. Bahwa apa? Kita ke gereja, tapi tolong realistis lah. Ya udah jangan terlalu ditambah lagi dengan ayat waktu Usa megang tabut perjanjian disambar mati, mati langsung kan? Tahu ya Usa? Nanti ya. Kalau nggak tahu nanti kita cerita lagi. Di perjanjian lama kan tabut dipegang kan mati dia. Oleh sebab itu harus jaga jarak. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Makanya aku begitu aja dah. Pelayanan tapi ya udah cukup lah ya. Jangan terlalu banyak terlibat. Ya, nanti kesambar, dipakailah ayat untuk apa segala macam. Padahal Tuhan bilang apa? Mendekat kepadaku. Pintu sudah dibuka, tabir sudah terbelah. Kalau darah Yesus kita berani datang ke hadirat Tuhan. Jangan batasi. Nah, saya cuma mau ngasih tahu saudara, jiwa itu khususnya perasaan berperan besar pada kehendak. Nah, saya belum bahas kehendak. Kehendak tuh gini. Coba bilang mood untuk saudara melakukan sesuatu. Saudara pernah nggak ngerasain ketika saudara punya rencana besok mau olahraga pagi, lalu saudara bangun pagi dan saudara dengan semangatnya saudara lakukan itu? Pernah? Atau saudara pengen udah jangan olahraga pagi, pengen makan. Habis ibadah ini jangan-jangan udah janji nih mau makan apa? Yang di dekat gereja tuh. Nggak dekat juga sih ya. Ya di Borobudur katanya banyak makanan, cuman saya tahu mie alok di Tanjung Duren, mie acang, wah mau makan di sana. Anda sangat berniat, betul? Itu kehendak. Niat itu kebulatan tekad untuk melakukan, nah itu kehendak. Nah masalahnya kehendak ini sangat dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan. Siapa di sini yang baca Alkitab tiap hari? Nggak usah angkat tangan. Nanti sombong pula, ya. Itu biasa aja lagi, ya. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita
punya kehendak melakukan itu. Jadi kehendak itu tinggal selangkah lagi jadi tindakan. Betul? Jadi kalau orang punya tindakan, itu biasanya ada kehendak. Tetapi pernah dengar juga nggak? Dia melakukan sesuatu dengan terpaksa, padahal kehendaknya berbeda. Betul? Kompleks lagi kan? Kalau saya gado-gadoin tambah bingung kita. Ya, cuma cukup aja begini deh. Pikiran, perasaan mempengaruhi kehendak. Kehendak mempengaruhi tindakan kita. Yang jadi masalah. Berapa banyak kita tahu kebenaran, tahu kita disertai oleh Tuhan, tetapi dalam pengiringan kita kepada Tuhan jatuh bangun. Betul? Kita ngakuin semua. Karena kita manusia, kita perlu belajar. Dengan kata lain, saya mau kasih tahu begini. Ini mohon maaf Pak Bagus, saya mungkin bisa menyampaikan. Roh kita sempurna, tetapi jiwa kita perlu tunduk, berlatih, diajar oleh Roh Kudus untuk kita lebih peka mendengar. Supaya apa? Supaya jiwa kita dan tubuh kita pun selaras dengan apa yang ada di roh kita. Sampai di sini yang mengerti katakan amin. Oke, saya lanjut ya. Saudara, ada ayat-ayatnya di mana di sini disampaikan pergumulannya Paulus. Kebaca nggak ya? Baca, ya. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang membuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Stop sampai di situ. Paulus itu rasul. Bahkan ada yang bilang begini, rasul ke-12 yang menggantikan Yudas itu justru bukan Matias katanya. Karena Matias dipilih oleh manusia. Tapi Paulus dipilih langsung oleh Yesus. Yang namanya rasul itu dipilih langsung oleh Yesus katanya. Makanya rasul ke-12 itu Paulus katanya. Ya. Tapi dia rasul. Nah, dia sendiri mengakui bahwa ada pergumulan di jiwa. Pergumulan di jiwa. Kenapa? Dia tahu harus berbuat baik, tapi yang dilakukan adalah yang beda. Ada pergumulan. Bahkan dia bilang, aku manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Untung ada jawabannya. Coba kita lanjut. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Titik sampai di situ. Amin. Untungnya itu. Kita punya penolong, penuntun. Siapa? Tuhan Yesus. Roh Kudus yang menuntun kita. Nah, saudara, artinya apa? Bagaimana kita bisa melatih mengelola jiwa kita? Ini saya ngomong begini, saudara, kita dalam proses. Dan saya yakin, kita kenapa menjadi segambar dan serupa dengan Kristus? Kita bukan mau menggantikan Kristus, amin? Kristus satu-satunya. Tetapi kita mau meneladani sikap hidupnya. Amin? Itu baik buat kita. Kita sudah diberikan kasih karunia. Kita sudah diselamatkan. Itu bukan buat kita sendiri. Kita punya tugas yang mulia setelah itu. Apa? Menyatakan kasih dan kuasa kepada setiap orang yang kita jumpai. Amin? Amin. Dia percaya atau tidak percaya, kita lakukan itu. Supaya apa? Kita menyatakan kasih dan kuasa. Nama Yesus dipermuliakan. Amin? Itu. Nah, tetapi tahu bahwa ada perbedaan antara cuma punya pikiran pengen dengan tindakan. Ternyata ada hal yang berbeda tuh. Gini saudara. Kita punya niat saja, apakah lantas kita bertindak? Enggak. Karena pergumulannya ada di mana? Di jiwa. Sebetulnya tinggal nurut aja kan? Betul? Tetapi nggak semudah itu. Saya kasih contoh nih. Nih, kita nggak usah ngomong yang rohani ya, yang umum aja. Bangun pagi. Ya sebagian kita mungkin itu, kalau anak-anak muda nih, saya nanya, bangun pagi. Kalau orang tua mungkin olahraga.
Niat olahraga setiap hari, amin. Siapa yang bilang olahraga setiap hari bagus? Angkat tangan. Dilakukan apa tidak? Diet. Nah ini, yang suka makan, saya suka makan. Makan mana yang sehat, mana yang tidak. Gorengan itu enak, amin. Semestinya dimakan nggak? Ya makanan ada udah disiapin, masa nggak dimakan? Makanlah. 1, 2, 3, 4. Ya sudah 1, ya 1 lagi kan nggak apa-apa. Ini, apa yang kita pikirkan belum tentu kita nurut sama apa yang kita lakukan. Jadi ada tengah-tengah. Ini yang kita mau, ini yang kita lakukan, betul? Di tengah ini bergejolak. Ini bisa jadi bikin ini tindakannya beda. Karena tindakan kita beda, kita terima hasil yang berbeda. Dan ketika kita ketemu masalah, larinya, kenapa Tuhan begini, Tuhan? Saudara paham maksud saya? Jangan tertuduh ya, saudara. Jangan tertuduh. Kita semua kejebak di situ. Nah, bagaimana caranya? Saya tidak ingin menyampaikan sesuatu yang terlalu membuat kita terbeban. Tetapi coba kita berlatih bersama-sama. Agar pikiran kita, khususnya perasaan kita, itu selaras dengan tuntunan Tuhan. Amin. Karena masalah di perasaan. Masalah itu di perasaan. Makanya saya bilang, kenapa sakit hati? Karena kebenaran bilang ampuni. Betul? Pikiran kita bilang ampuni. Tapi perasaan terlalu sakit. Terlalu dalam. Bapak nggak tahu siapa yang saya alamin. Emang nggak tahu. Nah, mau gimana? Tapi firman Tuhan bilang apa? Dia membalut luka hati kita. Dia bisa memulihkan kehidupan kita. Nah, artinya penting sekali mengelola jiwa. Nah, jiwa itu ada 3 jiwa. Tadi apa? Pikiran. Sama-sama apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Mana yang paling mendominasi biasanya? Perasaan, bahasa lainnya emosi. Siapa yang emosi meledak-ledak? Saya ngaku deh. Saya rada reaktif Pak Bagus. Jadi saya mesti belajar sama Pak Bagus. Pak Bagus kayaknya nggak bisa marah. Saya udah nanya Ibu nggak. Pak Bagus bisa marah nggak? Kayaknya nggak bisa Ibu. Sering ya. Marah orang tuh beda-beda ekspresinya kan. Cuma kalau saya punya pimpinan dulu di kantor saya. Dia kalau marah itu nggak nunjukin. Tapi kalau dia bilang, Cak, itu tolong ditekankan gini. Saya udah tahu tuh dia marah. Dia nggak setuju sama saya belum menekankan gitu. Jadi kadang-kadang ekspresi marah itu mesti yang bijak juga. Nah itu contoh kayak Pak Bagus gitu ya. Tapi banyak orang yang ekspresi marahnya meledak, banting piring. Itu kalau piring itu, harga piring berapa sekarang? 15.000. Sekali banting 15.000. Sayang kan? Ya, apalagi kalau banting HP. Ada tuh. Habis itu menservisnya baru nyesel. Bisa buat makan berapa kali. Oke, nah bagaimana kita mengelola jiwa? Nah saudara, saya mau sharing satu hal. Ini yang saya dapat dan saya lagi belajar untuk ini. Ya, kita semua harus tunduk kepada tuntunan Roh Kudus. Nah, dengan kita paham apa yang saya sampaikan ini, semoga Roh Kudus bisa mendapat ruang yang lebih besar di hati kita, ya. Nah, ini ada satu ayat. Kita sudah sering baca ayat ini. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudara, saya sengaja kuning-kuningin itu. Manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami semakin dibaharui. Manusia lahiriah itu tubuh. Manusia batiniah ada 2 ya. Ada jiwa, ada roh. Oke, bagi orang percaya ada 2. Tidak hanya 1.
Tetapi dalam konteks kalau kita udah percaya Yesus, maka roh sudah sempurna. Berarti manusia batinnya yang dimaksud sini lebih banyak ke arah apa? Jiwa. Dan dia bilang bahwa itu dibaharui dari hari ke sehari. Jadi pembaharuan jiwa itu berlangsung setiap hari. Kita mesti melatih pikiran, perasaan, dan kehendak kita selaras dengan roh. Yang mana Tuhan sampaikan lewat firman-Nya. Nah, sebab penderitaan yang ringan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Coba saudara lihat. Saudara bekerja capek nggak? Melayani Tuhan, jujur, fisik capek nggak? Kalau saudara bilang nggak terasa, yang ada sukacita. Betul, tapi fisik capek nggak? Capek. Tapi katanya itu mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Ini dalam konteks waktu zaman penulisan ini, Paulus itu kan dianiaya ya. Oke? Dia dirajam, pernah dirajam 39 kali cambuk. Tapi masih hidup, puji Tuhan. Dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan saya, yang betul itu penderitaan atau kemuliaan? Penderitaan atau kemuliaan? Penderitaan. Tapi itu mendatangkan? Jadi yang benar penderitaan atau kemuliaan? Artinya apa? Setiap apapun yang kita lakukan, selalu ada dua unsur di dalamnya. Saudara olahraga pagi. Capek nggak? Capek. Tapi mendatangkan kebaikan nggak? Kebaikan. Pelayanan, waktu habis nggak? Tapi ada sesuatu nggak yang baik? Nggak usah dipertanyakan. Nah, secara teori itu disebut teori pain and pleasure. Pain itu tuh penderitaan, pleasure itu kesenangan. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan ada penderitaan atau kesenangan. Nah, manusia, jiwa manusia, itu cenderung mencari kesenangan dan menghindari penderitaan. Itu manusiawi, betul? Saudara pengen dapat duit? Pengen dapat duit banyak? Ini di gereja, nggak apa-apa ngomong duit. Pengen dapat duit banyak. Tapi kerjanya harus keras. Artinya kerja keras itu menghasilkan duit. Mau dikerjain nggak? Nah, itu yang kita lakukan sekarang kan, kenapa kita bekerja? Karena kita lihat apa? Duit yang mau didapat, tuh mau menderita. Ikuti saya nggak? Saya mau pelan-pelan nih. Jangan sampai salah nih. Jadi satu hal yang kita lakukan selalu ada dua akses di situ. Mendatangkan penderitaan atau lihat. Nah, kenapa kita menghindari sesuatu? Karena kita lihat penderitaannya lebih besar daripada kesenangannya, hasil yang didapatnya. Nah, Paulus mau ngasih tahu, kami meskipun kami menderita sekarang, tapi penderitaan ini mendatangkan kamu. Jadi yang diperlihatkan oleh Paulus apa? Penderitaannya atau kemuliaannya? Kemuliaannya, makanya dia terus mengerjakan. Ngikutin saya? Saudara mau melayani? Saya nggak tahu Pak, saya belum update pengerja barunya ada berapa orang. Siapa yang bersedia melayani di sini dengan segenap hati? Nggak mau angkat tangan. Kenapa? Penderitaannya lebih banyak daripada senang. Tapi kalau saudara lihat, kalau sampai diajak oleh gembala atau oleh pengerja yang lain, ayo layani. Itu nggak kebetulan. Pasti sudah dipertimbangkan dan ada maksud Tuhan kenapa itu. Nah, tinggal masalahnya sekarang kita ngelihat. Aduh, kalau saya jadi pengerja, saya mesti ikut doa malam. Saya mesti datang lebih pagi. Ngangkat-ngangkat barang, nyiapin. Anda lihat itunya. Atau saudara lihat, kalau aku jadi pengerja, itu satu anugerah. Karena banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Aku mendapatkan sesuatu. Aku bisa jadi berkat bagi banyak orang. Saudara lihat yang mana? Itu cara ngelatih jiwa.
Nah, Pak, gimana nih aplikasinya? Gini ya, Daud di Mazmur 103, dia bilang begini. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Anda lihat, dia ngomong sama jiwa dia. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Loh kenapa begitu? Karena dia tahu, mungkin saja saat itu, karena Daud juga terkenal tertindas. Dikhianati oleh anaknya sendiri, dan lain sebagainya, banyak ya cerita Daud ya. Kenapa dia bilang gitu? Karena mungkin saja dia ingin memuji Tuhan, tapi hatinya lagi nggak pengen. Jadi dia perintahkan jiwanya, puji Tuhan, pujilah Tuhan. Saudara, artinya apa? Kita mesti melatih jiwa. Kita mesti melatih perasaan kita. Kadang-kadang pelayanan disalahpahami. Maksud kita baik, disalahpahami gitu. Ya, ampunin aja gitu. Kita kan nggak ada maksud. Betul ya? Latih jiwa kita. Jangan dari situ lalu kemudian gesekan sedikit, mundur dari pelayanan. Nggak bisa. Manusia besi menajamkan besi. Nggak ada maksud gitu. Di sini konteksnya adalah apa? Dia ngingetin, melatih jiwanya dengan cara apa? Mengingat-ingat kebaikan yang sudah dia terima. Artinya apa? Dia fokus kepada kesenangan yang dia dapatkan. Anda lihat, dia yang mengampuni segala kesalahanmu, dia menyembuhkan segala penyakitmu. Itu kan berkat yang Tuhan dapat dari Tuhan. Kenapa kita memuji Tuhan? Karena begitu banyak kesenangan yang lu dapat. Dia ingetin jiwanya. Jadi saudara, artinya apa? Kalau kita ingin melakukan sesuatu, tolong fokus kepada apa yang didapat, bukan apa yang dikorbankan. Karena kalau kita lihat apa yang dikorbankan, kita bisa mundur. Karena hitung-hitungan. Karena manusia ingin menghindari penderitaan, ingin mendapatkan kesenangan. Oke, supaya lebih jelas saya ada kasih contoh nih. Nih, saudara, lo olahraga pagi, kalau dilakukan apa manfaatnya? Kebaca nggak di situ? Penderitaannya dulu deh. Kalau dilakukan olahraga pagi apa? Bangun lebih, harus siapkan pakaian, badan berkeringat, artinya harus mandi habis itu. Nafas ngos-ngosan, pakaian jadi basah. Maksudnya tahu kan pakaian jadi basah? Nyuci, laundry, kiloan, ya, itu kan penderitaannya, betul? Tapi kalau Anda lihat olahraga pagi kalau dilakukan apa kesenangannya? Badan lebih fit, berat badan terjaga, lebih banyak pilihan pakaian, baju jadi bisa lebih banyak dipakai, penampilan lebih prima, kebayang nggak? Wis, badan kita gitu. Lebih percaya diri kalau ketemu orang dan lain-lain. Nah, saudara fokus yang mana? Nah, kalau tidak dilakukan, artinya tetap tidur aja. Penderitaannya apa? Badan kurang fit, berat badan nambah, harus beli baju baru, dan terbatas pilihan yang ada. Karena apa? Perutnya tambah maju. Penampilan kurang maksimal, kurang percaya diri. Betul ya? Itu penderitaannya kalau tidak dilakukan. Tapi apa kesenangannya? Bangun bisa lebih siang, tidak perlu siapin pakaian, badan tetap bersih, ya nggak perlu mandi kalau malas mandi, tidak perlu capek dan lain-lain. Nah, saudara, jadi lihat ya, ketika kita ada satu tujuan, niatan yang baik, apalagi berdasarkan tuntunan Tuhan, maka saudara pikirkan, kalau dilakukan fokus kepada kalau dilakukan fokus kepada kesenangannya, tapi kalau tidak dilakukan fokus kepada penderitaannya, sehingga apa? Itu mendorong Anda untuk melangkah. Pelan-pelan ya, ngikutin saudara. Jadi saudara selalu manusia itu hitung-hitungan. Kalau gua ini apa resikonya? Kalau gua lakukan apa resikonya? Kalau nggak dilakukan apa resikonya? Nah, kalau dilakukan fokus kepada kesenangannya, jangan penderitaannya. Jangan kebalik. Kalau kebalik nggak jadi. Kalau tidak dilakukan fokus kepada penderitaannya. Kalau gua nggak lakukan, gua akan gini loh. Dan itu bayangkan, diimajinasikan. Perbesar kesenangannya ketika melakukan dan perbesar penderitaannya kalau nggak dilakukan. Itu melatih jiwa kita untuk kita menyepakati apa kalau memang itu harus dilakukan. Dengan kata lain, kita sedang merayu perasaan kita untuk kita mau melakukan itu. Saya kasih contoh yang lebih rohani. Ya, jangan fokus ke situ. Nah,
ikut ibadah. Ibadah nih di sini. Tadi si Christine doain, bagi yang malas, Tuhan bukakanlah hatinya. Tahu kan ya? Supaya dia bisa melihat penderitaan. Ya, supaya dia melihat kalau tidak dilakukan, dia melihat penderitaannya gitu ya. Nah, saudara lihat ya, contoh saja. Kalau dilakukan kita ikut ibadah, penderitaannya apa? Bangun lebih pagi, harus siapkan pakaian, meluangkan waktu secara khusus, keluar duit buat transport dan persembahan. Sorry, saya ngomong nih, duit. Tapi kesenangannya memuji dan menyembah Tuhan bersama, yang mana itu nggak bisa digantikan. Saudara boleh cari tempat lain, saudara boleh cari hiburan tempat lain. Nggak ada yang bisa memenuhi kepuasan batin jiwa kita selain hadirat Tuhan. Amin. Menikmati hadirat Tuhan, kepuasan, ketemu teman-teman. Kan menyenangkan ketemu fellowship ya. Kita manusia makhluk sosial ya. Pengen dong ketemu, ngobrol, curhat ya. Mendapatkan firman kehidupan sebagai penuntun. Hidup itu perlu arahan. Jangan terlalu gampang dibiarkan dengan pikiran sendiri. Kita perlu firman Tuhan. Saudara fokus ke sini. Plus, kalau tidak ibadah, penderitanya apa? Hidup kurang semangat. Ya gitu-gitu doang. Hidup merasa hampa. Seolah-olah hidup sendirian. Merasa sendirian, pikiran dan emosi jadi nggak jelas. Coba aja sering nggak ibadah. Pasti gampang lagi meledak-ledak. Nakut-nakutin ya. Ya, kesenangannya apa kalau nggak ibadah? Bangun bisa lebih siang, tidak perlu siapin baju, waktu jadi bebas mau ngapain, nggak perlu keluar duit. Nah, saudara, fokus kalau dilakukan, fokus kepada kesenangan. Dan bayangkan kalau tidak dilakukan, fokus kepada penderitaan, kerugian yang Anda dapatkan kalau Anda nggak lakukan. Mohon maaf, rayu perasaan kita. Jadi, kesimpulannya apa hari ini? Bagaimana mengelola jiwa? Rayu perasaan. Sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus sudah tuntun kita untuk kita melakukan sebagaimana mestinya harus kita lakukan. Pak, aplikasi lebih dalam. Oke, saudara mungkin punya kepahitan. Saudara bayangkan, kalau saudara mengampuni, apa penderitaan yang saudara rasakan? Apa kesenangan yang saudara dapatkan? Kalau saudara tidak mengampuni, apa penderitaan yang saudara dapatkan? Apa kesenangan yang saudara dapatkan? Perbesar kesenangan ketika saudara lakukan, dan penderitaan kalau saudara tidak lakukan. Ya tentunya semua karena pengurapan Tuhan ya. Tuhan yang nuntun. Ini kan konsep-konsep gini kan masih pikiran kita nih. Logikanya masuk, tapi kita harus alami. Saya menghadapi hal-hal ini. Jadi saya berlatih sekarang. Kalau saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Pekerjaan saya lebih cenderung kepada pekerjaan membuat materi, membuat konsep yang kadang-kadang waktu deadline-nya mepet. Saya harus extra effort, waktu lebih banyak untuk, kayaknya pengen istirahat, kadang-kadang jadi kurang waktu istirahat, pengennya kan nyaman ya. Tapi yang saya fokuskan adalah ini. Dan puji Tuhan, kekuatan dari Tuhan memampukan kita untuk melakukan semuanya. Terakhir kita baca sama-sama saudara. Ya, Matius 5:16. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, kenapa kita harus berbuat baik? Kita bukan berbuat baik bukan untuk minta diberkati. Karena Tuhan sudah bayar semua. Kita berbuat baik, kenapa? Karena kita anaknya Raja. Kita anaknya Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Betul, kita harus menginjil, betul. Tapi salah satu penginjilan yang paling efektif adalah penginjilan paling efektif. Ketika orang lihat hidup kita dan orang terinspirasi untuk mencari tahu kenapa kita bisa hidup seperti itu. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Menarik Tuhan Yesus sekarang, di zaman-zaman sekarang, tidak bisa dengan khotbah ceramahi orang. Nggak bisa. Kasih kesaksian, udah nggak bisa. Tapi dengan hidup kita, selaras dengan firman Tuhan. Hidup kita membawa damai sejahtera bagi lingkungan sekitar. Hidup kita membawa dampak yang positif. Orang nggak butuh ceramah. Orang butuh teladan. Dan ketika kita jadi teladan, orang akan lihat, kenapa hidupmu bisa begitu? Kita tinggal menyampaikan, semua karena kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan.